Pemirsa, tes psikologi akan diterapkan untuk masyarakat yang ingin memperpanjang SIM maupun SIM baru. Membuat SIM baru maksud kami. Mereka yang baru membuat SIM mendapatkan soal lebih banyak daripada yang ingin memperpanjang SIM-nya. Dan untuk mengetahui seperti apa tes psikologi itu, kita akan bergabung bersama reporter Patricia Mapale serta juru kamera Ali Amran. Ya, Peti, seperti apa maksud dan tujuan untuk tes psikologi dalam hal memperpanjang dan juga membuat SIM baru ini? Popi dan juga pemirsa, memang di Lantas atau Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberlakukan aturan baru untuk mereka yang ingin memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Nantinya bagi masyarakat yang akan melakukan pembuatan SIM ataupun perpanjangan SIM, kemudian juga untuk peningkatan golongan SIM nantinya harus melalui serangkaian proses psikotes. Nah, tes psikologi ini sebenarnya memang sudah ada begitu, namun sebelumnya masih atau hanya diterapkan untuk mereka yang mengajukan permohonan pembuatan SIM golongan umum. Namun nantinya akan diterapkan untuk semua golongan SIM, dikarenakan hal ini dianggap mampu atau dianggap efektif begitu untuk diberlakukan karena juga dianggap mampu. Nah, tujuannya adalah yaitu untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang ada di ibu kota yang seringkali disebabkan oleh gangguan dalam aspek psikologi. Begitu. Nah, untuk tes psikologi ini sendiri masih dalam tahap sosialisasi. Kemarin sudah dilakukan simulasi oleh Polda Metro Jaya dan sampai saat ini masih dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan direncanakan akan diterapkan pada pekan depan, yaitu pada 25 Juni mendatang. Dan untuk sarana dan prasarana kami memantau di daerah Dan Mogot ini, di Satpas Dan Mogot ini juga sudah disediakan tempat untuk melakukan serangkaian tes psikologi ini. Kami melihat mungkin tempatnya memang agak sempit begitu, namun bisa dikatakan nyaman karena sudah dilengkapi juga dengan pendingin ruangan. Sementara itu juga dari aspek komputernya juga sudah disediakan dan juga ada ruang tunggu yang juga disediakan bagi para pemohon yang akan membuat ataupun memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. Popi. Baik, lalu seperti apa mekanisme dari pembuatan SIM dan memperpanjang SIM saat ini, Peti? Ya, baik Popi dan juga pemirsa, untuk mekanismenya ini dari pihak kepolisian bekerja sama dengan lembaga psikologis atau lembaga psikolog swasta maksud kami, dan yang akan melakukan serangkaian proses tes kepada para pemohon pembuat ataupun memperpanjang SIM. Dan nantinya untuk tesnya sendiri akan dilakukan dengan sistem atau berbasis komputerisasi, begitu nantinya akan ada serangkaian soal yang harus dijawab oleh para pemohon begini, dan nantinya akan dilihat apakah memang dinyatakan bisa lolos ke tahap yang berikutnya, yaitu ke tahap tes teori maupun praktik, atau mungkin tidak dinyatakan lolos. Dan untuk bagi mereka yang belum dinyatakan lolos nantinya akan diberikan kesempatan untuk melakukan tes kembali atau remedial seperti itu. Namun sebelum melakukan remedial nantinya akan diberikan edukasi terlebih dahulu dari pihak psikolog untuk kemudian mengikuti serangkaian tes psikologis kembali. Begitu. Nah, nantinya di dalam serangkaian proses ini nanti akan dilihat bagaimana stabilitas emosi dari para pengemudi. Nantinya apabila berada di bawah tekanan seperti misalnya dalam menghadapi kemacetan, kemudian juga saat menemui infrastruktur yang kurang memadai, akan dilihat apakah emosinya stabil dan dilihat mampu atau layak untuk mendapatkan SIM atau memang harus melakukan uji coba ataupun uji tes psikologi berulang-ulang kali. Namun memang dari pihak kepolisian sendiri juga memastikan bahwa nantinya saat pemberlakuan sistem ini atau tes psikologi maksud kami nantinya akan direncanakan sedemikian rupa dan akan dilihat memang benar-benar transparan. Dalam tes psikolog ini akan dilihat apakah memang benar-benar mampu ataupun belum layak untuk mendapatkan SIM. Nah, ini merupakan ini ada salah satu tips dari psikolog begitu untuk melakukan atau melewati serangkaian proses psikotes ini. Anda sebaiknya melakukan persiapan fisik terlebih dahulu seperti tidur yang cukup. Tidur yang cukup ini akan membantu Anda untuk melewati serangkaian tahap proses dari tes psikologis ini sendiri. Dan hal lain juga yang perlu diperhatikan adalah melakukan sarapan terlebih dahulu atau sebelum melakukan tes psikologis atau datang ke pihak kepolisian.
Poppy. Baik, Patricia, terima kasih untuk laporan Anda.